Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Kurniawan, NIM 233141105, mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran MI, dosen pengampu Buku Setiarini MPD, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah tahun 2023-2024. Video ini nanti akan menjelaskan tentang bahan ajar yang pokoknya itu nanti tentang pendidikan Pancasila. Nah, di mana nanti mata pelajarannya itu pendidikan Pancasila, fase B, kelas 4, dan tema mengenai lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah berdoa, kita masuk ke yaitu tujuan pembelajaran. Jadi nanti pada bab ini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi identitas masyarakat sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, serta agama dan kepercayaan. Peserta didik juga diharapkan dapat mempraktikkan sifat dan perilaku terpuji. Nanti diingat-ingat teman-teman ya. Bab ini nanti ada kata kuncinya, bisa teman-teman ingat-ingat, yaitu kata-kata yang harus diingat dalam bab ini adalah identitas yang pertama, yang kedua ada budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan, serta sifat dan perilaku terpuji. Jadi teman-teman pada bab ini nanti akan mempelajari tentang hal-hal tersebut. Kita masuk ke pokok yang pertama, yaitu identitas. Untuk materi yang pertama berupa identitas. Dalam bab ini, identitas akan dibedakan menjadi dua, yaitu identitas diri dan identitas masyarakat. Untuk mempermudah pemahaman kita dalam mengenal identitas diri, mari kita sama-sama melihat tabel berikut. Di mana di bawah ini ada tabel identitas yang isinya berupa dan nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan. Untuk contohnya bisa kita lihat di tabel berikut, yaitu misalnya nama lengkap Doraemon. Nanti bisa misalnya Doraemon Kurniawan atau siapa, sesuai nama teman-teman masing-masing. Untuk tempat dan tanggal lahir misalnya Sragen untuk tempatnya. Tanggal lahirnya 20 Januari 2008. Jenis kelamin bisa laki-laki atau perempuan. Agama Islam. Alamat ya diperhatikan untuk alamatnya. Kita mulainya dari jalan. Misalnya di situ disebutkan Jalan Kebayanan 3. Terus lanjut desa atau dusunnya Bengol. Lanjut kecamatan, di situ Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, setelah itu baru provinsi. Sudah sampai provinsi saja. Sampai provinsi saja, tidak usah sampai negara, karena ini juga cuma identitas diri. Ya lingkupnya itu cuma untuk di negara aja, tidak internasional. Selanjutnya ada RT, misalnya RT 12, RW-nya misalnya RW 5, desanya sama kelurahan tadi yang di atas bisa Pengol dengan kecamatan Tanon. Seperti itu. Berarti itu merupakan identitas diri teman-teman semua masing-masing. Jadi harus diingat-ingat identitas teman-teman semua. Gak boleh lupa, gak boleh ada yang keliru dengan identitas diri. Sekarang masuk ke identitas masyarakat. Identitas masyarakat adalah ciri khas yang membedakan satu kelompok manusia dari kelompok lainnya, seperti suku, bahasa, rumah adat, lokasi, dan lain-lainnya. Untuk lebih mudah dalam memahami bab ini, mari kita lihat halaman selanjutnya.
Itu di situ nanti ada tentang rumah-rumah adat, suku bangsa serta lokasi dari suku bangsa tertentu. Nah, misalnya ini di gambar itu ada gambar suku bangsanya. Itu yaitu yang pertama itu ada suku bangsa Jawa dengan rumah adatnya itu rumah joglo. Biasanya mereka berlokasi atau wilayahnya itu ada di Kepulauan Jawa, misalnya ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Misalnya yang kedua itu gambarnya itu apa teman-teman, bisa dilihat dulu. Itu ada suku bangsa Sunda. Rumah adat mereka itu rumah Badak Wayu. Biasanya lokasinya itu di daerah Jawa Barat. Nah, sedangkan yang ketiga diperhatikan lagi, itu ada suku Batak dengan rumah adatnya itu rumah Bolon. Biasanya itu lokasinya di Sumatera Utara. Nah, yang keempat ada suku Asmat. Itu gambarnya seperti itu sukunya. Terus rumah adatnya itu rumah Bujang, lokasinya biasanya di Papua. Yang terakhir ada suku Bali, yaitu rumah adatnya itu rumah Aling-Aling, lokasinya kayak nama sukunya di Bali. Jadi dilihat dari sini itu rumah adat, suku bangsa, lokasi, wilayah itu termasuk identitas masyarakat yang dapat membedakan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bab sikap dan perilaku, di mana sikap dan perilaku dalam masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat itu ada banyak. Untuk yang sikap-sikap terpuji, misalnya yang pertama itu saling menghormati. Contohnya menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan latar belakang. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua ada sikap toleransi. Contohnya itu menerima dan menghargai keberagaman agama, ras, dan budaya. Bersikap terbuka terhadap perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan. Yang ketiga ada sikap gotong royong, di mana contohnya itu kayak membantu sesama dalam berbagai kegiatan bermasyarakat. Terus ada berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Terus yang keempat ada sikap jujur dan amanah. Contohnya itu berkata dan bertindak dengan jujur, tidak bohong. Terus ada memegang kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, berarti tidak mengkhianati. Yang kelima bertanggung jawab. Contohnya itu menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Yang kedua ada mengakui dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, tidak hanya lalai terus. Yang keenam ada sopan santun. Contohnya itu menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berkomunikasi, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang jorok. Yang kedua ada menunjukkan sikap hormat kepada orang lain yang lebih tua dan sesama. Yang ketujuh ada empati. Jadi empati itu berusaha memahami perasaan dan keadaan orang dan memberikan dukungan dan bantuan kepada yang membutuhkan. Berarti kita itu kayak punya empati, tidak acuh tak acuh. Yang selanjutnya yaitu yang sikap ke-8 itu disiplin. Contohnya itu mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang 9 ada kerjasama. Bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga contohnya itu menghargai kontribusi setiap individu dalam tim, tidak menjelek-menjelekan usaha tim. Yang 10 ada peduli lingkungan. Contohnya kayak menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terus ada mengikuti program pelestarian lingkungan yang ada. Kita juga bisa dengan membuang sampah pada tempatnya, itu juga termasuk menjaga ataupun peduli terhadap lingkungan. Yang 11 ada komunikasi yang baik, dimana contohnya itu yang satu ada menjalin komunikasi yang baik dengan tetangga dan anggota masyarakat lainnya.
Yang kedua itu komunikasi bukan hanya kayak kita ngomong aja, tapi juga mendengarkan dengan baik dan menyampaikan pendapat dengan jelas itu juga termasuk komunikasi yang baik. Jadi seperti itu teman-teman, materi dalam pendidikan Pancasila yang bertemakan lingkungan sekitar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.